halaman 60. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum. At-talaqur raj'iyyun wat-talaqul ba'inu wat-talaqul ba'inu yanqasimut talaqu aidan ila qismaini raj'iyyun wa ba'inun. Fat-talaqur raj'iyyun huwa wabainun, bukannya wabainun. Wabainun. Fat-talaqur raj'iyyun huwa an yutalliqul hurru zawjatahul madkhula biha talqatan aw talqataini bighairi iwadin raji'in ilaihi aw yutalliqal abdu zawjatahul madkhula biha talqatan wahidatan kadzalika. Wat-talaqul ba'inu qismani ba'inun bainunatun sughra wa bainunatun kubra. Falbainunatu sughra huwa ayutalliqaha qabla dukhuli biha aw yutalliqaha ba'da dukhuli biha lakin bi'iwadin raji'in bijahatihi walam yastau fi adadat talaqi. Ada pendek, mana ada Adadat talaqi. Wal bainunatul kubra huwa ayyutalliqaha thalathan in kana hurran aw talqataini in kana abdan sawa'un kana hunaka iwadun amla. Iwadun, tidak ada panjang wawnya. Hunaka iwadun amla. Talak raj'i dan talak bain. Talak juga terbagi menjadi dua bagian, yaitu talak raj'i dan talak bain. Talak raj'i yaitu suami merdeka mentalak istrinya yang sudah pernah disetubuhinya dengan satu atau dua kali talak tanpa imbalan yang kembali kepada suami atau hamba sahaya atau budak yang mentalak istrinya yang sudah pernah disetubuhinya dengan satu kali talak. Adapun talak ba'in terbagi lagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama talak ba'in bainunah sughra, yang kedua talak ba'in bainunah kubra. Bainunah sugro yaitu apabila suami mentalak istrinya yang belum pernah disetubuhi atau suami mentalaknya sesudah disetubuhi tetapi memakai imbalan yang kembali kepada suami serta belum memenuhi jumlah talak atau kurang dari 3 kali. Adapun bainunah kubro yaitu apabila suami mentalak istrinya dengan 3 kali talak bagi orang merdeka dan 2 kali talak bagi budak atau hamba sahaya, baik dengan adanya imbalan maupun tidak ada. Baik. Bismillah. At-talaqu ar-raj'iyu wat-talaqu al-ba'inu. Masih di dalam pembagian bab talak ya, dan pembagian itu talak sendiri. Macam-macam talak ya, berarti banyak ya. Yanqasimut talaqu aidan ila qismain. Talak juga terbagi menjadi 2 bagian. Pertama, talak raj'i. Kedua, talak bain. Raj'i itu gamblangnya, penyebutannya rujuk ya. Yang umum sering kita dengar ini talak rujuk ya. Pernah dengar rujuk?
Ya, ada raj'i namanya. Rujuk itu artinya kembali. Raja'ah. Pahamnya bagaimana? Mudahnya talak raj'i atau talak rujuk, suami merujuk istrinya yang tadi diceraikannya. Merujuk mengembalikan statusnya. Status siapa? Status istri tersebut. Status yang diceraikannya, istri yang diceraikannya itu dikembalikan lagi ke ikatan pernikahannya setelah tadi sebelumnya itu diputus atau dicerai. Nah, ini dinamakan talak raj'i. Kira-kira tergambar nggak? Suami mentalak istri, kemudian dirujuk. Maksudnya apa? Dikembalikan lagi istri yang dicerai tadi kepada status pernikahannya, menjadi istrinya lagi. Waktu dia rujuk, waktu dia talak, haram karena udah terlepas dari ikatan pernikahannya. Kemudian dirujuk, ya, dikembalikan lagi status ke pernikahannya, baru dia halal lagi. Pahami situ dulu ya. Terus bagian talak yang kedua dan talak bain. Bain itu artinya terlepas. Pahamnya bagaimana? Bangun ulang. Bana itu artinya membangun. Apa yang dibangun? Pernikahannya. Nah, kalau udah bain, bangun ulang, dia harus dengan sama seperti orang mau membangun rumah tangga. Seorang laki-laki ingin membangun rumah tangga, maka yang diperlukan apa? Semen, batu bata. Pertama yang dibutuhkan sosok perempuan. Dia mau bangun rumah tangga nih, ya. Yang dibutuhkan laki-laki ini sosok wanita. Pilih yang bagus, yang berakhlak, yang salehah, mendirikan sholat, menjaga kemuliaannya, menjaga kehormatan dan harga dirinya. Ini mau membangun nih. Bagaimana cara dia membangun rumah tangganya setelah dia dapatkan wanita pilihannya? Si laki-laki ini tadi gimana caranya? Harus dengan nikah, ya. Harus di dalam pernikahan tadi ada mahar, mas kawin. Harus dengan izin kalau dia janda, ya. Nah, itu kuncinya. Kalau bangun rumah tangga langsung bangun gitu aja, ya, nah ini lain lagi persepsinya, pahamnya. Namanya berzina itu. Harus, karena tidak ada nikahnya. Dalam nikah tuh nanti ada ijab kabul, ada mahar, ya. Kalau dia janda harus ada izin, harus ada wali, harus ada 2 saksi dalam mazhab Syafi'i.
ya, seperti yang sudah kita lalui. Itu namanya membangun, ya, bangun ulang. Karena tadi dilepas sama dia. Maksudnya tadi ditalaknya, dicerainya istrinya. Nah, kebetulan cerai yang dilakukan suami ini masuk ke dalam kategori bain, bukan roj'i. Maka dia harus bangun ulang. Artinya apa? Dengan menikahi lagi, dinikahkannya seperti dia pertama kali menikah. Harus ada wali, harus ada ijab kabul, harus ada mahar. Kalau harus dengan izinnya karena dia udah janda. Ya, kan udah dicerainya. Ya. Zaid mentalak Zaidah. Ternyata talak yang jatuh ini masuk ke kategori bain, bukan roj'i, bukan rujuk. Maka dia pengen balik lagi. Nah, karena ini dihukumi bain, ya, artinya dia melepas, dia harus bangun ulang lagi. Sama seperti pertama kali dia menikahi Zaidah. Tapi kalau talaknya talak masuk ke kategori talaknya talak raj'i, tidak perlu dia harus nikah lagi, akad dan ijab kabul, mahar, ada wali, ada saksi, nggak perlu. Kenapa? Karena talaknya masuk ke kategori raj'i. Nah, bedanya di situ. Kira-kira paham nggak? Paham atau tidak? Kalian ini kayak perawan ditanya diem malu-malu. Padahal nggak perawan lagi. Paham nggak? Paham apa enggak? Aswal paham? Kurang. Siapa? Saiful. Siapa ada Aswal namanya? Ilham paham enggak? Enggak, ya karena belum nikah. Kau? Ada ini paham enggak? Enggak. Ngomong kalau enggak paham. Jadi enggak gelembung bebusa mulut ini, ngomong terus tapi enggak paham. Enggak apa-apa saya ulang, yang penting paham. Talak ada berapa bagian talak? Pertama apa namanya? Lu lihat kitab, jangan lihat muka tampanku. Lihat kitabmu. Talak ada berapa bagian di antara bagian talak? Oke, pertama namanya raj'i. Apa artinya raj'i? Rujuk kembali. Ya. Maksudnya bagaimana? Mengembalikan status istri yang diceraikan suami tadi ke pernikahan semula, ke pernikahannya semula, tanpa ada atau harus nikah ulang, mahar ulang, izin darinya. Tidak perlu itu. Ya, tidak diperlukan itu. Paham tidak tuh? Terus bagian kedua namanya talak bain. Apa arti bain? Terlepas. Maksudnya artinya apa? Membangun ulang. Suami yang mentalak atau menceraikan istrinya, tapi dihukumi talak ini, cerai ini bain. Kemudian dia pengen balik lagi, maka butuh dengan itu agar bisa halal kembali, bisa balik lagi ke status pernikahannya, menjadi istri yang menceraikannya, suaminya tadi yang menceraikan. Dengan apa? Nikah ulang,
mahar ulang, dan izin darinya, izin dari si istri tadi, ya. Itu namanya talak apa? Masuk ke mana? Talak bain. Bedanya di mana sih? Hah? Bedanya di mana? Dan antara talak raj'i dan bain, yang paham tidak apa-apa utarakan. Bedanya di mana? Ayo. Kalau bain harus ada, ya. Nah, itu bedanya. Kalau raj'i tidak perlu dengan saya nikahkan kamu. Berarti harus ada wali itu ya. Harus ada yang namanya kalau udah nikah, yang namanya nikah itu pasti harus memenuhi rukunnya. Cuma bedanya kalau raj'i nggak perlu itu. Jadi yang dibutuhkan apa? Ya cukup penuturan dan pengucapan suami kepada istrinya, aku rujuk kamu ke pernikahanku atau ke pernikahan kita. Aku rujuk kamu sebagai istriku lagi. Nah, cukup gitu aja. Namanya rujuk. Cukup dengan kata-kata dari suami. Dia menceraikan seperti suami tadi mencerai, aku cerai kamu. Sekarang dirujuk sama dia, aku kembalikan kamu sebagai istriku. Ini namanya raj'i, ya. Kalau bain tidak boleh seperti itu. Tidak bisa, aku kembalikan kamu sebagai istriku ke pernikahanku. Status yang diceraikan tadi, istri yang nggak bisa. Harus dia memenuhi rukun-rukun pernikahan. Apa? Yang udah kita lalui. Wali, saksi, dua, mahar, ijab, qabul. Harus ada semua itu. Dan izinnya dia. Kalau dia tidak mau, ya nggak sah. Ya. Nah, sampai di situ paham? Baik. Kalau paham kita lanjut. Talak raj'i yaitu suami merdeka mentalak istrinya. Jadi kalau udah merdeka ada budak nih. Ini merdeka dulu. Ya, kita pahami yang merdeka dulu. Suami yang merdeka mentalak istrinya yang sudah pernah disetubuhinya dengan 1 atau 2 kali talak. Jadi Zaid menikah dengan Zaidah, dua-duanya merdeka, bukan hamba saya. Kemudian Zaid mentalak Zaidah, istrinya tadi, tapi setelah mereka silaturahim. Tamam. Dengan 1 atau 2 kali cerai, 2 kali talak maksudnya. Mau ya dicerainya cerai 1 atau talak 1 atau talaknya talak 2. Ya. Itu raj'i. Kalau udah talaknya 3 berubah lagi, udah bukan raj'i nanti. Ya. Karena dia merdeka, batasnya cuma 2 maksimal. Memang hitungan talak tuh 3. Ya. Tapi kalau untuk masuk ke dalam hukum raj'i itu cuma batasnya 2. Entah 1 atau talak 2 yang dijatuhkan Zaid ini kepada Zaidah. Bukan 3. Kalau 3 bukan raj'i lagi dia namanya. Nah, nanti itu kita pembahasannya. Makanya di situ dikatakan talak raj'i yaitu Zaid merdeka atau suami merdeka. Suami ini kita gambarkan, contohkan Zaid namanya ya. Mentalak istrinya siapa?
Zaidah yang sudah pernah disetubuhinya, entah Zaidah, entah Hindun, mungkin istrinya lebih dari satu, kemudian dicerainya setelah pernah melakukan hubungan badan. Dan saat dia menceraikan istrinya, si Zaid ini tadi, si suami, cerai atau talak yang dijatuhkan itu talak 1 atau talak 2, ya. Talak 1 atau talak 2. Ini bisa sekali waktu dilakukan, atau bisa juga gambarannya besoknya, ada jedah waktunya. Ini hari jatuh talak 1, kemudian dirujuk raj'i. Nggak tahu bertengkar atau ada sebab lagi, jatuh lagi talak. Nah ini 2 namanya, talak yang kedua. Atau di satu waktu dia menceraikan, aku talak 2, maka jatuh hukumnya talak 2. Paham sampai situ? Entah itu hukum tak jatuh talaknya talak 1 atau talak 2 tanpa imbalan. Nah kalau tanpa imbalan, yang kembali menguntungkan kepada suami yaitu Zaid, ini namanya raj'i. Kalau ada imbalan, apa namanya? Khulu, bukan raj'i, ya, namanya khulu. Nah khulu ini ketika terjadi, lalu si suami mau mengembalikan istrinya yang jatuh talak khulu ini, bagaimana caranya? Apa itu pertama? Berarti namanya apa itu? Masuk ke kategori bagian talak mana? Bain. Ya, kalau sudah hukumnya itu dimasuk ke kategori talak khulu, maka dia sama dihukumi bukan raj'i lagi. Nah, maka di sini dikatakan tanpa imbalan. Kalau nggak ada imbalan, berarti bukan khulu, namanya raj'i, rujuk. Paham dah? Ayo jujur, paham nggak? Yang di dalam paham nggak? Kalian paham nggak? Yang di sini paham? Insyaallah. Ya, jadi kalau seandainya nggak ada, harus tanpa imbalan rujuk ini ya. Kalau sudah ada imbalan namanya khulu. Kalau udah khulu ya udah namanya bain tuh. Salah satunya bain, karena dia butuh kepada akad mahar, izin baru lagi. Kenapa? Karena dihukumi khulu. Loh kok khulu? Ya karena ada imbalan yang menguntungkan kepada suami agar bisa jatuh talak dari mulutnya. Andai kata tidak ada imbalan, maka dinamakan bagian talak rujuk. Nah rujuk itu cuma bisa sekali atau 2 kali, nggak bisa 3 kali. Kalau 3 kali sudah lain lagi, nanti dia harus kawin dulu, dia harus memenuhi 5 syarat, ya. Dia harus kawin sama orang lain, laki-laki lain, kemudian dia harus berhubungan suami istri dengan suami baru tadi, kemudian suami yang baru menikahnya menjatuhkan talak 3 lagi kepadanya, ya, kemudian habiskan masa iddahnya, baru boleh balik ke mantan suami yang pertama, yang sebelumnya. Ya, tapi itu bukan lagi namanya bain. Dia dinamakan bain juga, tapi bain kubro namanya itu. Ya, itu nanti di bawah tuh talak bain, bainuna kubro namanya. Ya, itu talak 3 namanya. Sudah masuk ke talak 3. Jadi kalau seandainya merdeka, talaknya 1 atau 2 kali talak, ya, bukan 3. Maka tanpa imbalan berarti dia dihukumi talak rujuk. Atau hamba sahaya, budak yang mentalak istrinya juga sudah pernah disetubuhinya dengan 1 kali talak. Nah jadi kalau budak cuma sekali,
Ya, kalau merdeka dua talak, kalau budak satu talak. Andai kata untuk versi budak jatuh dua talak, itu namanya seperti yang merdeka jatuh 3 talak. Bainnya kubro sudah. Paham nggak? Orang merdeka, laki-laki merdeka jatahnya 3 talak. Tapi kalau laki-laki budak 2 talak. Ya. Merdeka 1 atau 2 talak, budak 1 talak. Gak ada 2 talak, 2 talak sudah selesai itu. Dia harus menikah sama yang lain lagi itu, budak tadi, perempuan ini tadi. Paham sampai situ? Coba kalau yang nggak paham, sebutin mana kalimat yang nggak dipahami. Nanti kita ulangi. Ada yang nggak dipahami? Baik, lanjut ya. Adapun talak bain. Nah, jadi selesai ya rujuk tadi ya. Bagian pertama itu ya rujuk namanya. Kalau merujuk istri ke status ke pernikahan, ya tidak seperti tidak harus ada akad karena ditolaknya rujuk, tapi sunnah ada saksi. Seandainya nggak ada saksi nggak apa-apa, karena apa namanya ucapan suami yang dianggap, selama itu talaknya 1 atau baru 2 kali, ya baru 1 kali atau 2 kali. Sunnahnya ada saksi. Adapun talak bain terbagi lagi. Bagian pertama tadi judulnya talak itu ada raj'i, ada bain. Nah, bain itu terbagi menjadi 2. Pertama namanya bain sugro atau bain bainunah sugro, sama aja, mau dibilang bain sugro cukup. Ya. Yang kedua talak bain kubro atau bain bainunah kubro, boleh. Dua-duanya bain, ada bain sugro kecil. Sugro itu sogir itu kecil. Kubro itu besar, kabir, ya. Ada talak bain kecil, ada talak bain besar, ada talak rujuk. Nah, mau dikatakan mau dijadikan 3 boleh. Ya, bagian talak itu ada 3 macam. Macam pertama namanya talak rujuk, macam kedua namanya bain kecil, macam ketiga namanya bain besar. Tidak apa-apa kalau mau dibikin seperti itu, ya. Baik, apa itu bain kecil atau bainunah sugro atau bain sugro? Yaitu apabila suami mentalak istrinya, Zaid mentalak atau mencerai Zaidah, yang belum pernah disetubuhi. Jadi Zaid menikah sama Zaidah, Hindun aja dah, ya. Zaid menikah sama Hindun, habis menikah kan suami istri tuh, ya enggak, belum bersetubuh, kemudian diceraikannya, ditalak sama Zaid. Mau talak yang jatuh itu pakai imbalan ataupun tidak pakai imbalan, sama saja dua-duanya. Ya, Zaid menceraikan istrinya Hindun yang belum disetubuhinya. Entah talaknya itu, cerainya itu ada imbalan atau tidak ada imbalan. Serta itu inti garisin dulu ya, tandain itu ya.
yang belum pernah disetubuhinya. Garisin itu. Karena atau ini contoh yang kedua, yang pertama nih. Saya ulangi, bainuna suro, yaitu apabila suami mentalak istrinya yang belum pernah disetubuhinya, koma, garisin dulu. Apa namanya? Garis strip miring dulu. Ya, sudah? Langsung loncat ke serta belum memenuhi jumlah talak. Maksudnya belum memenuhi jumlah talak kurang dari 3 kali. Kurang dari 3 kali talak. Berarti berapa ya? 1 atau 2? Ya, jadi loncatnya langsung ke situ dulu. Ya, saya ulang, bainuna suro, yaitu apabila suami mentalak istrinya yang belum pernah disetubuhinya serta, paling bawah tuh ya, ketemu enggak? Serta belum memenuhi jumlah talak. Belum memenuhi jumlah talak. Jumlah talak itu kan 3. Nah, ini belum memenuhi jumlah talak. Maksudnya di situ buka tutup kurung, kurang dari 3 kali talak. Kurang dari 3 kali apa? Talaknya. Maka ini namanya bain sughra. Itu loh. Nah, dihukumi ini bain kecil, bain sughra. Baik, saya baca lagi. Bainuna sughra yaitu, ini sambungan yang kedua, atau apabila suami mentalak istrinya sesudah disetubuhi. Ya, kalau yang tadi belum pernah disetubuh. Nah, sekarang yang kedua, apabila suami mentalak istrinya sesudah disetubuhinya, tetapi memakai imbalan yang kembali kepada suami, imbalan tersebut juga belum memenuhi jumlah talak, kurang dari 3, juga itu dihukumi apa? Bainuna sughra. Jadi bainuna sughra di situ disebutkan ada 2 gambaran. Dikasih dua gambaran. Yang pertama apa? Suami mentalak istrinya yang belum pernah disetubuhi serta belum memenuhi jumlah talak kurang dari 3, dihukumi, dikatakan itu bain kecil, bainuna sughra. Atau suami mentalak istrinya sesudah disetubuhi tetapi memakai imbalan atau khulu nih namanya. Ada imbal yang menguntungkan imbalan tersebut kepada suami serta belum memenuhi jumlah talak. Sama kayak contoh yang pertama tadi. Bedanya apa? Kalau yang pertama belum pernah disetubuhi, yang kedua sudah disetubuhi ditambah ada imbalan untuk suami dan belum memenuhi jumlah talak. Maka 2 contoh di atas dihukumi bainuna sughra. Ya, talak bain kecil namanya, bainuna kecil. Paham gak kira-kira? Ketangkep nggak? Kegambaran nggak di itu dengan teks yang ada? Baik. Lalu bagian yang kedua, talak yang kedua, bain bainuna kubro. Bain besar nih. Adapun bainuna kubro yaitu apabila suami mentalak istrinya dengan 3 kali talak untuk orang merdeka. Seperti yang tadi kita jelaskan ya. Kalau budak berapa ya? 2. Dan 2 kali talak bagi budak hamba sahaya. Baik dengan adanya imbalan
ataupun tidak ada imbalan. Maka ini masuk ke hukum talak apa? Bainuna sughra, karena talaknya yang dijatuhkan berapa? 3 kali talak. Atau dia suami tadi Zaid sudah menjatuhkan talak kepada istrinya sebanyak 3 kali. 3 kali talak ini bisa dengan satu kalimat seperti saya gambarkan tadi. Zaid bilang ke Hindun, aku cerai kamu talak 3. Udah bain kubroh jadinya. Ya, bain kubroh. Atau dia jatuhkan pertama talak 1, minggu berikutnya jatuh lagi talak, udah berapa? 2. Minggu berikutnya jatuh lagi talak, berapa jadinya? Masuk ke hukum mana? Bain kubro. Bisa satu waktu terjadi, bisa jedah waktu. Intinya hitungan talaknya dulu, bukan masalah waktunya. Berapa kali yang diucapkan daripada talak tersebut. Ada orang dikit-dikit berantem talak, dikit-dikit berantem talak. Nah, ini bahaya nih. Dan kita harus memahami pengucapan kalimatnya bagaimana. Tak bisa kita langsung menghukumi. Karena apa? Karena bisa jadi itu sorry, terang-terangan, bisa jadi itu kinayah. Dan cara bab seperti ini tidak bisa satu sisi, tidak bisa satu pihak. Ada orang bertanya, Beb, suami saya menjatuhkan talak kepada saya, bagaimana hukumnya? Apain dijawab? Tidak perlu ente tanya sama dia, datangin suaminya, dia sama suaminya di sidang tuh. Betul kamu pernah menceraikan sebagaimana pengakuan istrimu? Enggak, bisa jadi suaminya ngeles. Tapi ini suami istrimu bilang begitu. Coba gimana kalimat yang pernah kamu ucapkan? Nah, ini perlu detail. Perlu detail. Ada orang pernah menceraikan istrinya talak 1000. Ini wakil kejadian. Saya pernah ceritakan kepada kalian. Ya. Ceraikan suami istrinya dengan talak 1000. Saya aja bingung jawabnya. Datangkan binimu, suamimu, betulkah? Pengakuannya bagaimana? Nah, baru dapat solusinya. Jadi harus hati-hati kita dengan satu ini bab ini. Makanya jangan kalau nggak paham ya bilang nggak paham. Kita ulangi biar sampai paham betul. Khususnya kalian, karena ini berlaku kepada kita kaum laki-laki, bukan dari mulut perempuan. Repot kalau perempuan dianggap sah talaknya, sehari bisa setiap menit ditalak, sejam sekali bisa kita ditalak sama bini, karena bini pakai hati, kalau laki-laki pakai akal. Maksudnya dominannya ke hati bukan ke akal perempuan tuh. Kalau kita lebih ke akal daripada ke hati, bukan berarti nggak ada hati gitu. Lebih berakal, mikir panjang, nggak pendek, emosi masih tetap bisa dikontrol gitu ya. Coba kalau berlaku sama pihak perempuan talak, cerainya terus kita. Jadi tapi kita harus hati-hati karena ini berlakunya dari mulut kita suami ya. Bahkan untuk bisa disogok bahasa ini dengan bain dengan bain kecil ini tadi bahasa yang lain sebutannya khulu, bahasanya disogok tuh, dikasih imbalan.
Tujuannya apa? Biar suami menjatuhkan talak. Jadi sogok sama istrinya. Pakai duit dia, nggak boleh pakai duit orang lain. Ya, pakai harta dia. Cuma untuk membujuk jatuhkan talak, dikasih imbalan gitu. Tetap harus dari mulut suami. Baik, ada yang mau ditanyakan? Talak rujuk, raj'i ya. Seperti tertera di atas itu, si suami merdeka mentalak istrinya yang sudah pernah disetubuhinya dengan 1 atau 2 talak. Rujuk itu berlaku selama masa iddah masih berjalan. Selama istri itu masih di dalam masa iddahnya, suami yang menceraikan, maka suami boleh mengembalikan merujuknya selagi masih di dalam masa iddah. Kalau udah selesai masa iddah itu jadinya bain kecil, ya, bisa dihukumi itu bain, dikatakan secara hukum bain kecil tadi. Kenapa? Karena kalau dia mau rujuk, mau kembali ke istrinya, mau dikembalikan ke status pernikahan, tapi iddahnya udah selesai, dia butuh. Dan sisa talak masih berlaku. Sisa talak masih berlaku seumur hidupnya. Izin mau rujuk, oke, kata istrinya, karena ada pertimbangan, tapi iddahnya udah selesai. Karena selesai masa iddahnya dan istri yang dicerai tadi mau dia kembali dengan suaminya, dia harus akad baru, ya kan? Dan talak yang dijatuhkan baru dikumis talak 1, berarti sisa berapa talak? 2. Ya kan namanya merdeka 3 talak. Masih sisa 2 talak. Kemudian ditalak lagi, talak 2 misalnya. Nah, ini talak yang kedua nih. Ya, ada cekcok lagi, entah ada sebab, pokoknya sebab apa itu terjadi lagi lah talak. Maka dihukumi talak ini talak yang keberapa? Kedua. Boleh ndak dia mengembalikannya? Boleh. Apa harus dengan akad? Entah dulu masih di masa iddah atau sudah selesai. Itu dilihat. Ya. Di masa iddahkah ini istri yang yang kuceraikan, istri yang kuceraikan ini, atau udah selesai iddahnya? Oh, masih di masa iddah, berarti dia dikatakan masih dihukumi talaknya raj'i. Cukup dia mengucapkan kalimat rujuk aja. Aku kembalikan kamu sebagai istriku, ya. Atau aku kembalikan, aku rujuk kamu menjadi istriku lagi. Karena masih di masa iddahnya. Nggak tahu iddahnya selesai. Boleh dia merujuk dengan pengucapan? Apakah boleh? Tidak boleh. Kenapa? Karena iddahnya masa iddahnya habis. Jadi harus dengan izin dia dulu, mau apa enggak. Yang pertama tadi oke, mau dia. Ya,
Iddahnya udah selesai nih, dia mau kembali lagi karena ada mikirkan pertimbangan anak mungkin. Udah izin dia mau, baru wali, 2 saksi, ijab dan qabul dan mahar. Yang kedua izin lagi kalau udah selesai iddahnya, mau dia balik. Oh ternyata dia tidak mau, tidak ada hak kamu untuk menuntut dia harus kembali. Kawin paksa, nah, bisa kawin paksa. Bagaimana kawin paksa? Apalagi ada kawin lari, mengas wali sama saksinya itu ngos-ngosan sambil larian, kawin lari. Ya, saya nikahkan, lari-lari dia. Bagaimana itu kawin lari? Kawin tuh duduk, jangan lari, bego kawin lari. Duduk, saksi kanan kiri, ijab qabul ada mahar, ya kawin lari. Tapi kalau untuk bain kubro tidak seperti itu, harus dia menikah lagi ya, harus dia menikah lagi. Tapi kalau bain kecil masih tersisa dengan talaknya, masih tersisa talak yang pernah dijatuhnya. Berapa sisanya? 2. Kalau talaknya talak 1, ya udah sisa 2. Nah, kecuali kalau dia kawin lagi sama laki-laki lain, terus dia cerai, ya, sama suami pertama jatuh talaknya talak 1 atau talaknya talak 2, masa iddahnya selesai, ya, suruh kawin balik nggak mau. Akhirnya dia kawin lagi sama orang lain, nggak panjang jodoh juga, akhirnya jatuh talak lagi ke dia, untuk dia. Terus balik lagi ke yang pertama suaminya, apa masih sisa 1 talak? Kalau jatuh yang pertama diceraikan 2 talak, enggak, ulang lagi dari awal. Artinya dihapus oleh pernikahan yang kedua, dia terhapus. Yang enggak terhapus itu kalau dia tidak menikah lagi, kemudian masih ada sisa talak, dikembalikan lagi sama dia, dikawininya lagi. Nah itu berlaku sisa talak tuh. Nah, enggak sisa. Kalau talaknya talak 1 berarti masih 2 talak jatahnya dia. Kecuali kalau dia kawin lagi sama laki-laki lain. Ya dia kawin lagi sama laki-laki lain, kemudian pendek jodohnya, kawin balik lagi sama mantan. Nah itu mulai dari back to zero, ya, beginning. Baik, sampai situ tandai. Ada yang mau ditanyakan? Silakan, yang nggak paham tanyakan. Betul, yang di dalam kalau ada yang mau ditanyakan, tanyakan. Jadi dalam pernikahan ini setelah ada nikah itu cuma ada pisah, entah pisah hidup atau pisah mati. Ya, kalau pisah mati hanya Allah yang tahu dalam sudah ketetapan dia. Tapi kalau pisah hidup artinya cerai, itu laki-laki suami yang menentukan atau si istri. Tidak akan itu pernah terjadi manakala suami dan istri tersebut saling memahami satu sama lain dan memiliki landasan takwa kepada Allah. Itu modal utama keharmonisan dan kelanggengan rumah tangga, seperti yang disabdakan Nabi. Orang yang udah menikah itu separuh agamanya itu udah ditutupi dengan nikah tuh. Separuh agama, bayangin, sudah tertutupi
Pengen sempurna kan agama? Kita ini kan pengen agama yang kita yakin ini sempurna untuk diri kita. Dengan menikah itu separuh agama sudah kamu tutupi. Separuhnya lagi gimana biar sampai kepada sempurna? Bertakwalah kata Nabi kepada Allah, maka kamu akan menyempurnakan agamamu. Takwa itu yang akan menyempurnakan agama. Masya Allah ya, nikah itu separuh agama sudah ketutupi dengan menikah. Berarti kalau ada orang mencerai, ya balik nol lagi dia. Sisanya separuh agamanya 50% lagi bagaimana? Dengan takwa kepada Allah. Nah, takwa ini yang akan menjaga rumah tangga tadi. Ada di dalam takwa tersebut sabar, bersyukur, berbakti, ketaatan, semuanya ada di situ. Trouble tak mungkin tidak ada, pasti ada. Tapi permasalahan rumah tangga yang dilandasi dengan ketakwaan kepada Allah tidak akan menyebabkan perceraian, tidak berujung kepada perceraian. Kalau masalah suami istri, cekcok suami istri ada landasan agama, ya. Bukan landasan nafsu duniawi ya. Nah, kalau itu landasannya ya repot, bisa terjadi perpecahan. Nanti perpecahan ini cerai ya, khususnya dari kaum laki-laki. Walaupun dari mulut kita yang menjatuhkan itu kalimat talak, mendapati istrimu istakban sudah, ya sabar, dari kitanya yang sabar. Namanya yang lurusin tulang bengkok itu pelan-pelan, kalau dipaksain patah, artinya rusak rumah tangganya, bubar. Pelan-pelan, namanya orang kesleo ya, tulangnya keluar dari jalur. Kalau dibawa ke manianai tidak mungkin dipaksakan sama manianai, yang ada patah tulangnya. Tapi apa? Diurut sama naik pelan-pelan, nanti esok balik lagi. Lama-lama lurus tuh tulang. Kayak gitu perempuan, dari tulang rusuk yang bengkok. Dinasehati pelan-pelan, dikasih masukan, ditenengin. Jangan dikerasin, jangan patah dia kalau dipaksa. Istri yang baik begitu juga. Jangan pernah menuntut suami di luar daripada kemampuannya, harus paham kondisi. Jangan pernah melampaui batas, apalagi mengatakan kamu lebih dari dia. Istri yang merasa dirinya mendominasi suaminya, tidak lama lagi nggak ada ketakwaan sama sekali, malah dikhawatirkan itu kurang ajar. Bisa jadi dari sisi harta seorang istri dia merasa lebih daripada suaminya, atau dari sisi pekerjaan, atau dari sisi nasab, artinya keturunan ya. Tidak boleh istri mendominasi suami ketika dia tahu suaminya mungkin levelnya di bawah dirinya. Tapi ya, jadilah kamu sosok istri yang selalu di bawah suamimu, walaupun pada hakikatnya kamu di atas dia. Kalau tidak seperti itu, banyak mudorotnya bakal terjadi. Nah, itu tidak ada ketakwaan. Tidak ada ketakwaan dari sisi istri. Suami begitu juga. Nah, ini langgeng yang seperti ini, insya Allah. Ya. Paling banyak permasalahan yang sering kali kita dapatkan adalah masalah rumah tangga.
Tidak ada yang pernah atau sedikit sekali, boleh dikasih 1% yang bertanya kepada saya atau istri saya masalah sholat, masalah puasa, masalah zakat. Sisanya 99% masalah rumah tangga. Ya? Sisanya masalah rumah tangga mereka. Hukumnya gimana ini aneh begini, suami aneh begini, istri aneh begini. Apa yang bisa kita bantukan? Kalau dari kita yang mengadu aja nggak ada landasan takwa, nilai-nilai takwa kagak ada. Berbusa mulut ini ngomong Al-Quran dan hadis, nggak bakal masuk. Tetap bakal terulang lagi. Jadi intinya apa? Kamu pengennya bagaimana? Kamu pengen rumah tanggamu mau kamu jadikan apa? Mau kamu giring kemana? Mau kamunya itu bagaimana terhadap rumah tanggamu? Kau mau hancurkan, itu hak kamu. Kau ingin bahagia, ya ciptakan. Jadi rumah tangga kita ini tergantung kitanya pengennya bagaimana. Dan jangan pernah menuntut kesempurnaan dari salah satu masing-masing pihak, suami atau istri. Jangan pernah menuntut kesempurnaan orang lain dalam urusan rumah tangga. Jangan. Kau pengen suamimu seperti ini, atau kamu pengen istrimu seperti ini. Nah, kalau kita pengen istrimu terangkat derajatnya di sisi Allah, atau seorang istri pengen suaminya terangkat derajat di sisi Allah, ini baik. Tapi kalau dari urusan selain berkaitan dengan hukum Allah, hak-hak Allah, tidak usah saling mencari kesempurnaan. Lihat kekurangan kita lebih banyak. Ya, jadi hati-hati. Masalah rumah tangga paling banyak yang saya dapati. Allah saya berwasiat kepada kita semua, hendaknya kita bertakwa kepada Allah. Ya, bertakwalah kepada Allah, jangan sampai yang tidak kita harapkan kita dapatkan. Karena takwa itu kunci semuanya, kunci jalan keluar, solusi. Masalah apa ente mau bahas? Ente pengen apa? Solusi apa? Rizki ada di takwa tuh. Masalah ada di takwa. Problem ada semua solusinya dengan kalimat takwa tadi. Baliknya ke orangnya, ya. Baliknya ke orangnya, jangan pernah kita memojokkan, menyudutkan istri kita, menyudutkan atau dari istri ke suami, ke anak, anak ke orang tua, nggak boleh. Karena yang seperti itu dia tidak mengerti apa itu makna takwa kepada Allah. Kalau dia paham makna takwa kepada Allah, istri nggak bakal berani nuntut suami di luar kemampuannya. Istri nggak bakal berani ngangkat suara kepada suami. Istri nggak bakal pernah dia mencari kekurangan suami. Sebaliknya begitu juga, kalau suami mengerti makna takwa, dia nggak bakal pernah menindas istrinya, nggak bakal pernah menyiksa istrinya, nggak bakal pernah dia menyakiti perasaan istrinya satu sama lain, dari suami ke istri dan istri ke suami, karena dia paham makna takwa. Dalam kondisi apa namanya lagi ada masalah rumah tangganya, sebentar aja kalau dia mengerti makna takwa itu dibukakan jalan keluar sama Allah. Tapi kadang-kadang dari kitanya yang kagak sabar, manusianya itu yang nggak ada sabar. Kita tuh pengen cepet semua, pengen instan gitu. Nggak bisa kita mengambil hikmah, mengambil apa di balik ini yang Allah inginkan tuh nggak pernah kita berpikir seperti itu. Pengennya pengen kelar, pengen cepat selesai. Ada cekcok rumah suami istri, pengen cepat solusi kelar, pengen cepat. Iya kelar, pengen cepat itu artinya cerai. Kelar berarti rumah tangganya. Karena di dalam pernikahan, setelah ada pernikahan cuma ada satu, perceraian.
Nah, kamu pengen kemana rumah tanggamu? Mau kau bawa kemana? Mau pengen dijadikan seperti apa rumah tanggamu? Pernikahanmu itu pengen pengen kamu bagaimana gitu nah. Karena sudah ada pernikahan, yang kedua adanya perceraian. Kebahagiaan ya kalau memang dilandasi takwa insya Allah selalu bahagia, walaupun dia ribut, walaupun dia ada masalah, tapi tetap setelahnya itu tambah di romantis, tambah di saling mengenal satu sama lain. Allah beri pemahaman untuk kita insya Allah, Allah selamatkan kita insya Allah ya. Jadikan rumah tangga kita diridhoi Allah, anak-anak kita soleh dan soleha, berbakti kepada kita orang tuanya, dan kita yang masih memiliki orang tua berbakti kepada orang tua kita insya Allah dunia wal akhirah mendapatkan kemuliaan. Amin ya rabbal. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad khatamin nabiyyin wa alihi washabbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan.